Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar Bu Erlinda? Salam sehat dan bahagia ya Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah Bu Erlinda, saya turut bahagia mendengarnya. Tetapi saya perhatikan Ibu kelihatan kurang bersemangat dan ceria seperti biasanya ya Bu. Ibu kan energi sekali. Mohon izin Bu, jika boleh tahu, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung dan kepada siapa untuk mengutarakannya. Apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu. Insya Allah, saya ada waktu Bu Erlinda, dan silakan Ibu mengutarakan masalah Ibu kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nur. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya ada masalah. Namun saya bingung kepada siapa saya akan memberitahukan masalah ini. Jadi, apa yang dapat saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Saya mendapatkan ketenangan setelah saya bisa mengutarakan keluh kesah saya. Baik, Bu Erlinda. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, Bu Erlinda? Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu Nur. Baik, Ibu. Iya, Bu. Semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahannya ya, Bu Erlinda. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah ya, Bu. Saya ingat Bu bagaimana Bu Nur. Apakah Mas ingat berapa hari yang lalu murid saya di kelas kurang minat karena mengikuti pelajaran? Oh, insya Allah. Saya ingat ya, Bu. Bagaimana siswa tersebut tidak berminat dalam belajarnya, Bu Erlinda? Sebenarnya ini Bu tidak terlalu serius tentang anak yang tidak berminat ini. Oh, berarti masalah Ibu ini tidak terlalu serius. Tidak seriusnya itu yang seperti apa, Bu Erlinda? Bisa Bu Erlinda jelaskan kepada saya? Yang tidak seriusnya ini siswa yang tidak mau belajar cuma 2 orang, Bu. Jadi kan tidak terlalu serius dari 30 siswa. Jadi hanya 2 orang ya Bu Erlindanya yang tidak minat dalam belajar. Jadi, jika boleh tahu, minat belajar yang seperti apa yang mereka inginkan Bu Erlinda ketika Bu Erlinda mengajar di dalam kelas? Nah, sepertinya murid itu lebih berminat belajar di luar kelas, Bu, daripada di dalam kelas. Contoh seperti dalam musola. Dia lebih suka di luar kelas. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu Erlinda ya. Jadi anak-anak itu lebih memilih belajar di luar kelas dibanding di dalam kelas. Jadi seperti itu yang Bu Erlinda maksud. Iya, Bu. Ya, saya juga sudah menyampaikan masalah kepada murid saya bahwa tidak setiap materi yang saya ajarin itu harus di luar kelas, tetapi di dalam kelas juga. Oh, berarti sudah Ibu sampaikan ya, Bu? Seperti itu ya, Bu? Baik, sekarang izinkan saya ya, Bu, saya bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Selama ini, apa yang Bu Erlinda lakukan dalam meningkatkan minat belajar murid di dalam kelas, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya melakukan pembelajaran di luar kelas itu atas dasar kesepakatan bersama anak-anak dan usulannya. Saya Bu, akan tetapi ada yang tidak setuju, yaitu 2 orang tersebut. Berarti masalahnya itu di 2 orang anak tersebut ya, Bu ya? Jadi Iya. kira-kira
Apa sih strategi Ibu dalam meningkatkan minat belajar anak itu agar anak itu mau belajar di dalam kelas? Seperti itu, Bu. Ya Bu, saya coba melakukan strategi agar murid-murid saya senang dan berminat dalam belajar di kelas, yaitu dengan cara pelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sehingga anak yang 2 orang tersebut betah berada di dalam kelas. Wah, sebenarnya hal itu sudah bagus, Bu Erlinda. Ide Ibu ini tentang membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Apakah Ibu yakin dengan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu menambah minat anak dalam belajar? Misalnya saya memberikan contoh, Ibu bisa memberikan contoh kepada saya pembelajaran yang kreatif seperti apa lah Bu kira-kira? Ya Bu, betul juga. Saya akan melakukan itu agar murid-murid saya sadar dengan memberikan dukungan, yaitu secara kreatif, pembelajaran yang inovatif sehingga murid itu betah berada di dalam kelas. Jadi Ibu ini banyak melakukan strategi ya Bu, agar anak-anak itu lebih aktif lagi dalam belajarnya, agar anak-anak tidak merasa bosan, seperti itu ya Bu Erlinda ya. Jadi Bu Erlinda ini gimana ya, masih mempertimbangkan dalam melakukan pembelajaran yang membuat minat anak dalam belajar. Apakah seperti itu Bu Erlinda? Iya Bu, saya juga akan berniat untuk merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan ataupun yang sudah sampaikan kepada murid saya. Jadi Bu Erlinda ini kira-kira apa sih Bu Erlinda rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi pada saat ini? Ya, tadi pertama merefleksi pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada murid saya. Oke, baik Ibu. Jadi sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu Erlinda ya. Dengan merefleksi pembelajaran bisa meningkatkan minat dan bakat anak-anak dalam belajar. Kemudian kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu Herlinda lakukan setelah ini? Ya, saya berencana akan membuat strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif lagi demi untuk membuat anak-anak saya itu lebih bersemangat dan berminat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, bukan hanya untuk di luar kelas saja. Mereka betah sekali di dalam kelas. Wah, subhanallah sekali dan luar biasa sekali rencana Bu Erlinda ini. Terus Bu, langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Dengan melakukan pembelajaran itu tidak hanya berfokus di dalam kelas, tetapi juga melakukan pembelajaran itu di dalam kelas seperti itu ya Bu ya, agar menambah minat anak-anak dalam belajar. Jadi seolah-olah pembelajaran itu tidak monoton kan Bu, tidak monoton, tidak hanya sepihak kepada murid, tapi kita juga mengikuti minat anak-anak dalam belajar seperti itu ya Bu ya, memerdekakan anak seperti itu ya Bu ya. Ya betul. Benar ya, alhamdulillah, syukurlah Bu Nur. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya khawatir salah dalam mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ini, sehingga saya berkonsultasi sama Bu Nur yang mau meluangkan waktu saya mendengarkan permasalahan ini. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu, saya pun ikut senang dan bersyukur sekali karena pada akhirnya Ibu Erlinda sudah merasa lega setelah bercerita-cerita dengan saya, sudah berbicara jujur dengan saya apa masalah yang Bu Erlinda hadapi saat ini. Kemudian dari yang sudah Ibu Herlinda rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa sih yang akan Bu Erlinda lakukan dalam menjalankan rencana tersebut? Ya, komitmen saya itu mengimplementasikannya, Bu Nur. Mengimplementasikannya di dalam kelas.
terutama kepada siswa-siswa saya. Iya, baik Bu Erlinda. Jadi rencana Ibu tadi ini akan Ibu implementasikan ya, agar anak-anak ini bisa bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Erlinda. Saya ingin menanyakan lagi setelah ini, selanjutnya dukungan apa sih? Tadi kan saya menanyakan rencana. Sekarang dukungan apa lagi yang kira-kira Bu Erlinda perlukan dalam melaksanakan komitmen dalam menjalankan strategi ini? Nah, terkait masalah ini, hal ini juga yang ada dalam pikiran saya. Dan saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya dalam merefleksi dan meninjau kembali strategi pembelajaran yang saya buat. Baik, berarti setelah merefleksi, setelah meninjau kembali, karena Bu Erlinda ini kan mengajar di kelas 6 ya Bu ya, kelas yang atas dengan pembelajaran agama, di mana anak-anak itu sudah mengerti diajak berkomitmen dalam suatu pembelajaran. Jadi menurut saya ide Ibu ini sangat bagus dan sangat luar biasa sekali. Semoga semua apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan Ibu juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria lagi seperti biasanya ya Bu ya. Harapan saya seperti itu Bu Erlinda. Ya Bu, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Nur dan terima kasih atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya sehingga saya sekarang merasa lega dan tenang. Iya, sama-sama Bu Erlinda, saya yang menjadi pendengarnya juga merasa lega karena Bu Erlinda pun sudah mengutarakan perasaannya yang mana tadi Bu Erlinda kurang semangat saya lihat, Bu Erlinda kurang kayak merasa sedih wajahnya. Biasanya Bu Erlinda ini sangat ceria sekali, tapi pada hari ini Bu Erlinda kelihatan sangat kurang bersemangat saya lihat. Jadi mohon maaf Bu, kebetulan saya ada tugas lain dengan murid-murid saya. Kebetulan kelas saya mengikuti ekstra di luar. Oh, jadi setelah pulang sekolah itu ada ekstra ya Bu ya? Iya Bu, ada ekstra. Ekstranya. Iya, baik Bu. Baik Bu Erlinda, saya persilahkan ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Erlinda. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya Bu Erlinda ya. Semoga nanti kita bisa bercerita lebih banyak, bisa sharing-sharing masalah-masalah yang kita hadapi. Contohnya seperti sekarang ini ya Bu Erlinda ya. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kelas, baik itu dari minat belajar anak, baik itu dari bermacam-macam lah pokoknya. Saya harap kita lebih bersemangat lagi menjadi seorang guru yang bisa menyenangkan hati. Iya, biasa menyenangkan hati murid. Menjadi guru yang menyenangkan. Iya. Ya, terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Erlinda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Erlinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.